Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Firmansyah dengan NIM A11 2022 14560. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester pemrograman sisi server yang dimana menggunakan Docker untuk kontainer sebagai dockerisasi ya. Untuk mengetes dari bentuk proyek Laravel API melalui endpoint yang sudah tersedia. Kita akan lihat secara basis datanya terlebih dahulu. Daripada kita menggunakan model, kita akan melalui check migration. Di sini migrationnya ada tabel user dengan atribut ID, username, full name, email, password, role secara enum, ada teacher dan student. Lalu ada tabel kategori yang dimana ada ID, string dengan tipe data string untuk value name, ada teacher ID, ada create course yang dimana ada ID, kategori ID melalui foreign key, name, URL, description, price, image, teacher ID, mark student, ada create course member yang dimana ada ID, foreign ID melalui course ID. Ini kan tabel course member, mengambil course ID dari course, ada foreign ID dari user ID melalui tabel user, ada enum lagi untuk roles, ada student dan asisten. Di sini ada tabel course content yang dimana ada ID, name, description, video URL, file attachment, course ID dari tabel course, parent ID dari tabel course content. Di sini ada create comment atau tabel comment dimana ada ID, ada foreign key dari course ID dari tabel course, foreign ID content ID dari tabel course content, ada foreign ID member ID dari tabel course member, dan juga ada comment dengan tipe data konteks. Ya, ini untuk melakukan personal access token yang dimana ada ID, morph untuk tokenable, string name, token, ability, last used at, and expired at. Ada create feedback. Di sini ada ID, course ID, foreign ID melalui tabel course, student ID yang dimana foreign ID juga dari tabel user. Yang terakhir ada announcement. Tabel announcement di sini ada terdiri dari ID, course ID, foreign ID untuk tabel course, teacher ID dari foreign ID dari tabel user, ada title dengan tipe data string, content, announcement date. Lalu kita akan cek secara endpointnya. Di sini ada register login logout yang dimana dimiliki oleh auth controller.php dengan function register login dan logout. Kita jelaskan terlebih dahulu mengenai register login dan logout. Register sendiri ada username, full name, email, password. Dengan melakukan validation ini, kita akan memberikan atau register berarti menambahkan berupa username, full name, email, password. Dari hasil validasi tersebut ada login yang dimana kita mengecek email, password apakah ada yang sesuai, dan juga logout. Ya, saya rasa saya akan lebih menjelaskan codingannya terlebih dahulu aja ya, biar lebih kompleks di awal dan endpoint di pertengahan untuk menunjukkan semua respon API-nya jadi aman. Untuk perihal menunggu testing dari respon server, saya sudah simpan menjadi responnya, save respon. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan Docker secara Docker file maupun Docker Compose. Ya, begitulah ya. Baik, kita akan menggunakan endpoint user. Ada dua metode, get dan post. User ID, get dan put untuk update yang pasti put, dan delete ID dari melalui user. Kita akan cek user controller. Tapi kita pastikan nih ada function index, store, show, update, dan juga destroy. Di index sendiri ya kita hanya menampilkan semua ya melalui data yang akan dikirim dari tabel user atau ya tabel siswa mungkin ya tabel student, dan juga store berarti ada student dan ada teacher selaku role-nya. Ya berarti ada middleware-nya, saya rasa saya juga lupa. Ada username, full name, email, password, role untuk melakukan validasi untuk melakukan store ke database. Ada show yang dimana kita menunjukkan secara detail seperti user berhasil diambil dari variable user. Variable user ini dari user find melalui model variable user. Ada update untuk melakukan seperti HTTP method put tadi itu ya, yang dijelaskan. Ada validation data, ada username, full name, email, password, role yang dimana bisa ditentukan role-nya ini
untuk melakukan update, apakah dia akan menjadi student atau maupun menjadi teacher. Ada destroy, ya kurang lebih untuk menghancurkan atau untuk menghapus user. Nah, cukup mucho texto, tapi kita akan jelaskan. Ada course, ada get dan juga post. My course hanya get. Course akan mengecekkan melakukan update melalui course ID. Kita juga akan mendapatkan data secara course ID melalui get. Post di sini course atau akan menambahkan siswa tersebut untuk masuk ke kelas atau course tersebut, seperti namanya ya, enroll. Dan terakhir ada course, cara mengecek course tersebut dengan ID berapa untuk mengecek secara analitiknya. Kita akan cek terlebih dahulu melalui course controller. Di sini ada index, ya seperti biasa ya, index ya hanya menampilkan semua data course dengan sesuai variabel course. Ada code, message, data. Ada my course, di sini ada apa saja sih siswa tersebut yang di-enroll dari course tersebut. Seperti ini. Ada store, kita kan bisa menambahkan data seperti kategori ID, tapi di sini saya buat sunnah atau nullable. Ada name, URL, description, price, image, max student, dan teacher ID. Ya, beberapa akan saya buat nullable karena saya juga entah ya mau di input apa untuk image, mungkin string, tapi ya harus beda kalau image bukan string. Ada update untuk dari HTTP method put ya, ada name, URL, description, price, image, dan juga max student. Max student sendiri itu juga limitasi berapa banyak mahasiswa atau berapa banyak student yang bisa enroll dari course tersebut. Ada show untuk menampilkan dari, saya lupa, melalui course ID tersebut ada berapa banyak siswa yang sudah mendaftar dan ada berapa banyak ada siapakah dari guru dari atau teacher dari course tersebut. Ya, ini enroll untuk memasukkan atau siswa tersebut atau student tersebut masuk ke course tersebut. Dari validation sih seharusnya tidak ada ya, karena kita akan mengambil dari ID untuk enroll. Ya betul. Dan terakhir ada get analytic untuk melakukan pengecekan semua data, member count, konten, comment, feedback, dan lain-lain. Lalu ada course secara untuk melakukan konten ya, berarti ya di sini ada course dengan ID, dengan konten ini ada berapa banyak konten yang dimiliki. Lalu ada course ID, content ID. Kita akan mengecek detail dari konten tersebut dari course tersebut. Kita akan bisa melalui dari course content controller. Salah buka. Nah, ada cukup sedikit ya, ada 2 function saja. Kita bisa melalui dari ID tersebut, kita cek untuk mendapatkan dari course atau konten tersebut. Kita bisa melakukan show untuk melihat konten dari ID yang detail tersebut. Lanjut. Di sini ada content comments yang dimana dengan course atau konten di dalam konten itu luarnya adalah course, yang dimana ada course atau konten. Nah, konten ini bisa kita lakukan komen. Yang dimana yang melakukan komen ya pasti siswa. Kenapa juga buat student atau siswa yang bisa melakukan komen pada konten tersebut? Ngapain juga teacher melakukan komen? Di sini ada function index, store, dan destroy, yang dimana siswa tersebut bisa melakukan mengecek apakah ada komen dari konten tersebut, melakukan komen terhadap konten tersebut, dan juga menghapus komen dari konten tersebut dari course comment controller. Biar keluar. Di sini ada index yang bisa menampilkan seluruh konten-konten berdasarkan komentarnya, melakukan store atau yang bisa kita komen terhadap konten tersebut. Ya di sini ada validationnya yang pasti ya, komen saja, tapi yang pasti secara bearer token dia harus student. Kalau nggak ada bearer token, ini yang masuk. Dan yang terakhir ada save. Oh, bukan destroy maksud saya. Destroy di sini ya dia mengambil berdasarkan ID, dia akan menghapus dari komen dari student tersebut. Lanjut, ada kategori. Kategori ini ada index, store, dan destroy. Nah, untuk secara
post atau kita akan melakukan update atau melakukan penambahan secara kategori maupun juga menghapus kategori berdasarkan ID tersebut, dia hanya dilakukan berdasarkan role teacher. Kita akan cek terlebih dulu kategori controller. Di sini ada index yang dimana akan menampilkan semua jenis kategori di mana siswa pasti bisa atau student bisa melihatnya. Nah, dua function ini di mana store dan juga destroy hanya bisa dilakukan oleh seorang teacher. Tapi melalui dari validation ini, name dan juga teacher ID. Berarti ada name secara kategori tersebut dengan teacher siapa dan juga destroy berdasarkan ID yang dimana store dan destroy harus dengan syarat bearer tokennya bearer token teacher. Lalu ada feedback. Di sini feedback berdasarkan course ID dan feedback. Dari respon ini kita bisa lihat ada function store, index, update, destroy dengan function dengan controller feedback controller. Endpointnya sendiri ada course ID dan feedback. Dari post, get, put, delete. Ya kita lihat saja langsung controllernya ya. Di sini ada store untuk melakukan update, untuk melakukan penambahan secara feedback. Ada course ID, starting ID, dan juga ada konten yang akan ditambahkan. Tetapi dari body atau dari klien, dia akan melakukan secara body raw melalui konten. Ya body raw bisa, JSON bisa, bebas lah ya. Cukup require saja, ini berarti wajib diisi secara konten dan index untuk menampilkan jenis-jenis dari feedback. Semuanya diambil semua dan ada update atau dengan metode put dia memperbarui dari feedback tersebut dan juga ada destroy yang akan menghapus dari feedback tersebut. Yang terakhir dari controller ada announcement atau pengumuman. Di sini course ID. Berdasarkan ID course tersebut kita bisa melakukan announcement yang pasti hanya beberapa endpoint atau root yang bisa dilakukan oleh teacher dan student hanya bisa melakukan untuk melihat saja sesuai ini berdasarkan root ini. Nanti ya root kita bisa lihat melalui API atau Postman kita yang uji coba. Kita cek terlebih dahulu announcement controller. Di sini ada store untuk menambahkan title, content, announcement date dengan kita wajib mengisinya yang dimana akan pembuatnya menjadi database seperti ini. Ada index untuk menampilkan dari jenis-jenis announcement-nya, berarti hanya bisa dilakukan hanya bisa dilakukan oleh student. Update untuk metode put ya, berarti ada title, content, dan announcement date. Dan yang terakhir ada destroy, menghapus feedback berdasarkan ID, yang dimana bearer tokennya harus seorang teacher. Saya rasa untuk endpoint-nya sudah saya jelaskan mengenai source code. Gas, langsung kita cek. Nah, berhubung saya tidak ingin memakan waktu lama, saya sudah menyimpan responnya. Di sini melakukan register dengan body row ini ada Polo atau Marco Polo dan berhasil user registered successfully. Kita akan login sebagai Marco Polo. Kita mendapatkan bearer tokennya, kita login sebagai teacher. Di sini saya menggunakan seeder saya yang dimana saya melakukan ini sebagai uji coba. Di sini punya saya ya saya buat role-nya sebagai teacher. Lihat teacher. Lalu kita mendapatkan bearer token 3. Kita pastikan terlebih dahulu. Untuk bearer token dengan prefix 2 itu kita akan buat menjadi student dan prefix 3 kita akan buat menjadi seorang teacher. Di sini juga ada bisa logout ya. Saya logout sebagai Marco Polo dan logout successful. Kita akan melalui teacher field-nya terlebih dahulu berdasarkan mendapatkan semua user. Nah, ini aja yang bagus. Nah, secara header kita melakukan bearer token sebagai teacher yang dimana kita melihat jenis-jenis usernya yang sudah ada itu siapa aja. Menambahkan user dengan bearer token sebagai teacher dengan body seperti ini. Kita akan menambahkan Imam Badu dengan role student. Kita juga bisa menambahkan role sebagai teacher, tapi saya akan coba student untuk studentnya kita update menjadi seorang teacher tapi nanti. User ID dengan bearer token teacher dengan body tidak ada, aman.
Ya, kita hanya menampilkan get saja dengan ID user ke-8 siapa, mendapatkan Martha Gilbeck, ya Sider juga ya itu ya. Dari tadi Badu kita ubah menjadi seorang teacher melalui ini. Dengan header sebagai teacher, bodinya kita ubah menjadi teacher dan berhasil. Kita menghapus seorang user dengan token teacher, body aman melalui ID seorang user 24. Push dan save. Push. Lanjut, kita masuk ke course. Nah, di tabel course ini, di endpoint course ini, kita akan menggunakan sebagai seorang student, hanya melihat jenis-jenis course-nya apa aja yang tersedia. Woi, pospot, woi. Ini ada banyak course. Lalu ada my course yang dimana student ini dengan barrier Marco Polo, dia sudah mengambil course apa aja. Yang di sini saya cek belum ada karena saya belum melakukan enroll. Alhamdulillah. Si course, dimana kita bisa melihat jenis course yang dengan ID 1 itu apa. Oh, dapat nih namanya Ut Voluptas 8. Ngarang itu dari Sider. Yang pasti ini memiliki token student. Kita cek si course analytic, yang dimana kita bisa melihat jenis ID course 1 itu tuh ada berapa banyak sih member count-nya. Oh, 0, content count-nya 1, comment count-nya 5, feedback count-nya 8. 0. Ini sulap ini Sider ini, member count 0 yang komen 5. Hebat Laravel, cinta Sider. Lalu di enroll kita bisa melakukan pendaftar dari course tersebut dengan ID 1, course 1 dengan sebagai Marco Polo dengan body. Ya, saya rasa cukup ID saja ya sudah bagus. Ada add course sebagai teacher ini. Lihat dengan prefix 3, dia menambahkan dengan body ya ini ya namanya battle coding, belajar coding bosku dengan maksimal student 40. Kita melakukan update dari course tersebut yang bisa dilakukan oleh teacher, di mana di sini bodinya kita ubah menjadi 102, yang dimana tadi sebelumnya ada 101. Save. Di sini ada course content dengan root seperti ini, endpoint seperti ini. Kita lihat sebagai header, dia melalui barrier 2, yang dimana prefix seorang student. Di sini terlihat jelas melalui course 1. Apakah ada konten? Ada dengan ID 3 dengan nama ya seperti itu. Detail secara konten tadi ID ketiga. Apakah secara detailnya seperti ini? Dengan jenis file attachment-nya .pdf. Kita akan lihat jenis komen-komennya ya, melalui seorang student. Di sini kita get hanya menampilkan semua jenis komen dari konten 1. Milik ID siapa? Wow, saya juga nggak tahu. Tadi yang core 1 itu ID-nya 3. Ya, ngarangnya Sider lah ya. Di sini ada header untuk melakukan update atau melakukan create dengan seorang student. Dia melakukan komen. Apa ini komennya? Halo. Dia masuk di sini sebagai halo. Kita juga bisa menghapus komen tersebut dengan endpoint yang sudah ditentukan tadi. Berarti komen yang halo tersebut memiliki ID 51. Dengan melakukan penghapusan HTTP method delete dengan ID 51 ke comments, itu bisa menghapus. Ya, harus pasti ada token sebagai student. Ya, atau apapun itulah ya. Lanjut ke kategori. Kategori ini hanya melakukan retrieve atau fetch dari semua data yang berdasarkan kategori pastinya sebagai seorang student. Di sini kita bisa melihat ada banyak jenis kategori. Kita bisa menambahkan kategori, tapi harus selaku teacher. Lihat 3 dengan body seperti ini. Jenis tugas, teacher ID-nya 21. Tadi Fadil itu saat login sebagai teacher dia memiliki ID 21. Dan kita juga bisa menghapus kategori tersebut, yang dimana kita harus dijelaskan
apakah lebih tepat? Oh ya, hapus. Ya, saya rasa ini cukup, bearer aja sudah cukup ya. Saya tadi duplikat bearer dengan ID segini, udah bisa dihapus tanpa perlu melakukan body untuk row atau XXX form multipart. Lanjut, melakukan penambahan feedback. Di sini feedback bisa dilakukan oleh student, yang dimana kita melakukan konten aduhai dari course ke-11 yang sudah dibuat tadi sama seorang teacher. Dan di sini kita bisa melakukan update dengan put. Dia menjadikan aduhai sebagai alamat. Kita bisa menghapus dari feedback tersebut. Cukup melakukan ID saja sudah bisa dihapus. Dan kita bisa melihat feedbacknya. Jenis feedbacknya apa tuh? Pada ID course ke-11. Oh, tadi alamat yang sudah diperbarui dari sebelumnya yang aduhai. Yang dimana itu melalui bearer token seorang Marco Polo dengan ID 23. Dan terakhir, announcement. Di sini seorang teacher bisa melakukan pengumuman. Lihat bearer 3. Kita melakukan title kunci jawaban dengan tipe jenis file .docs atau konten yang bebas, ya mau konten apa ini ya. Dengan melakukan announcement date-nya harus memiliki standar timestamp yang sudah ditentukan tadi di source code yang sudah saya tunjukkan. Di sini bisa melakukan update pengumuman yang sebelumnya tadi lembar jawab atau apa ya, menjadi lembar jawab ujian dengan bearer token ketiga sebagai seorang teacher. Kita ubah, bisa menghapus announcement yang sudah dibuat melalui ID, sudah cukup, lihat. Dan juga kita bisa melihat sebagai seorang student apa aja sih pengumuman yang ada, lihat, kita bisa melakukan student. Sudah selesai. Jenis endpoint yang sudah saya jabarkan ini berdasarkan source code yang sudah saya tunjukkan dari project Laravel untuk endpoint API LMS, Learning Management System. Yang dimana Laravel ini adalah salah satu bagian service dari Docker. Kita masuk ke Docker. Nah, di Docker file ini saya mengambil dari PHP 8.4 FPM yang dimana akan melakukan cache atau bisa dibilang untuk melakukan sekali, dan kita ambil cache-nya daripada menjalankan itu secara terus-menerus yang dimana akan makan waktu lama, dan kita ambil cache-nya saja untuk run setelah pertama kali. Di sini ya apt get update cinta Debian ya, apt get update install min y dengan flag y yang dimana auto y. Di sini kita akan melakukan install zip, unzip, git, curl dan berbagai kawan macam lainnya. Di sini melakukan curl atau curl, saya juga lupa, untuk menginstal Node.js. Untuk melakukan npm dari segi Laravelnya sudah ada tailwind-nya untuk jaga-jaga. Di sini juga melakukan composer untuk melakukan compose install untuk Laravel yang sudah kita buat. Nanti kan juga pertama kali saat project di git clone, selain melakukan docker compose up, min build dan kawan-kawan lainnya, kita juga melakukan seremonial. Apalagi ini Windows, beda dengan Linux ya, dimana kita bisa melakukan shell script. Dan di sini kita menempatkan file project Laravel ini di var www.html. Lanjut kita ke Docker Compose untuk membuat jenis apa sih service yang ada. Kita ada app, db, dan juga seharusnya Nginx selaku web server. Di app sendiri kita melakukan build konteks dengan direktori saat ini dengan jenis Docker file dengan nama kontainer Laravel app. Kita melakukan restartnya selalu dengan jenis direktori yang sudah ditentukan var www.html. Kita akan bergantung kepada jenis service db, dan juga di mana volume ini, LMS API ini, kita letakkan di var www.html. Jenis networknya app network. App network di sini saya buat kosongan. Di database kita menggunakan jenis MySQL dengan versi 8. Lalu dengan kontennya MySQL DB, restartnya juga selalu. Kita letakkan nanti di .env-nya adalah root password dan juga LMS API sebagai nama database-nya. Dengan port 3307 untuk port forwarding ke 3306. Jenis DB datanya kita letakkan di var lib MySQL pada direktori milik Docker. Untuk Nginx sendiri,
ada stable Alpine ya, cinta Alpine, yang dimana distro Linux yang sangatlah ringan dan dijalankan cukup lambat, ada harga darupa. Di sini kita melakukan namanya Nginx server, restart juga always, port 80 ke 80 ya, standar HTTP. Di sini LMS API-nya kita tempatkan di var www.html. Untuk engine env-nya ada di sini, sudah saya buat, nanti saya akan tunjukkan. Oh, sekarang saya tunjukkan. Ya, seperti biasa ya, tadi untuk memperhatikan port 80, jenis indeks yang bisa dibaca adalah PHP ataupun HTML, root. Kita melakukan timeout juga di sini untuk jaga-jaga, katakan apabila suatu server jeblok. Saya rasa tidak afdol rasanya jika saya tidak menunjukkan jenis Docker Compose-nya. Maaf, Docker secara kontainernya. Di sini sudah terlihat sesuai servisnya, ada Nginx server, Laravel app, MySQL DB dengan port 80, 9000 untuk port Laravel dengan syarat TCP ya, tapi di sini ada 3306, kita port forwarding kan dari 3307 ke 3306. Baik, saya rasa cukup apa yang telah saya sampaikan mengenai penjelasan proyek ujian akhir semester pemrograman sisi server untuk LMS API yang dibuat dari Laravel dan juga Docker. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga akhir.